Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani rega, artinya waktu, momentum. Dalam bahasa Ibrani dieja resh, gimel, ayin, dibaca rega, artinya waktu, momentum. Rega, waktu, momentum. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, bayamim, serta diberkati Adonai dalam segala hal. Beberapa orang memandang waktu sebagai kekuatan yang terus bergerak maju meninggalkan kehidupan kita. Bagaikan ban berjalan yang tidak pernah berhenti, setiap momen mendekatkan kita kepada tujuan. Pemahaman tentang waktu seperti ini bisa sangat meresahkan. Seperti kata-kata seorang penyair, waktu adalah badai yang membuat kita semua tersesat. Namun, apakah ini satu-satunya cara untuk memandang waktu sebagai sumber daya yang semakin terbatas, sehingga kita harus menimbun atau menghabiskannya secara sembarangan sebelum semuanya habis? Atau, mungkinkah ada cara lain dalam memandang waktu? Cara yang tidak selalu menimbulkan rasa langka, urgensi, dan kecemasan. Kata momen dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin momentum, yang menyeratkan perjalanan waktu yang bergerak. Padanan kata Ibraninya adalah rega, berasal dari kata ragua, yang berarti keadaan tenang atau istirahat, calm and rest. Dalam Judaisme, waktu dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam budaya Yahudi, waktu dapat dipandang secara linier dan juga dapat dipandang secara siklis. Dalam budaya Yunani, waktu dipandang bersifat linear. Secara linear, waktu berjalan terus maju. Secara siklis, peristiwa masa lalu dapat muncul kembali di masa depan dengan pembaharuan. Dalam pemikiran siklis Yahudi, kedua cara pandang yang berbeda ini dapat diterima secara serempak untuk membentuk pola waktu spiral, berputar dan maju. Dinamika waktu dalam pemikiran Yahudi juga dilihat dari sisi-sisi yang berbeda. Di satu sisi, waktu tidak berhenti, waktu terus bergerak bagi siapapun. Sebaliknya, dari sisi lain, waktu itu sendiri terdiri dari serangkaian perhentian. Dengan kata lain, Anda tidak sedang berada di atas ban berjalan waktu. Sebaliknya, yang lebih tepat adalah ban berjalan dalam arti waktu lewat di hadapan Anda, mengantarkan momen-momen baru secara berurutan untuk Anda memasuki dan menikmatinya. Hal ini diungkapkan dalam Alkitab dalam rujukan proses penuaan Abraham, bayamim, yang secara harfiah berarti memasuki hari-hari seseorang. Rashi, komentator Torah abad 12, mengebungakan bahwa akar kata ragua berarti dilipat seperti akordeon. Dengan demikian, waktu terdiri dari serangkaian momen yang dikemas secara padat. Kita dapat memilih momen yang mewakili kesempatan yang unik, atau opsi yang lain, kita dapat membiarkan waktu terlipat,
membiarkan momen-momen yang tidak berulang berlalu begitu saja, tanpa disadari dan tidak dihargai. Semuanya tergantung dari cara pandang terhadap waktu yang tersedia. Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson menulis, panjang atau pendeknya waktu sepenuhnya terserah pada kita. Terkadang berjam-jam bisa berlalu dalam sekejap, dan di lain waktu beberapa jam terasa seperti waktu yang sangat lama. Pendekatan yang memberdayakan terhadap waktu memfokuskan perhatian kita pada masa kini yang jelas bagaikan kristal, dan bukan kepada keadaan samar-samar dalam perjalanan ke depan. Hal ini diungkapkan dalam banyak kata-kata dalam Alkitab yang mengacu pada waktu. Rabbi Kalmenson mengatakan bahwa kata Etz, Aleph Tav, merupakan referensi Alkitab yang paling umum mengenai waktu. Berhubungan dengan kata ata, sekarang, bukan satu gerakan atau kemajuan, tetapi suatu titik tertentu dan berhenti dalam waktu. Kata Ibrani lain untuk waktu, zaman, berkaitan dengan kata hasmanah, sebuah undangan. Waktu itu sendiri adalah semacam undangan yang setiap momennya mengundang kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Seman juga merupakan singkatan dari Zehman. Apa yang dimaksud dengan Zehman? Ungkapan Zehman merujuk pada makna tunggal dari setiap momentum yang muncul dalam kehidupan kita. Ini menghendaki kita memandang waktu sebagai rangkaian momentum yang berbeda, dan bukan hanya sebagai arus atau lintasan yang tidak terputus. Hal ini didasarkan pada pengertian keberadaan atau eksistensi dalam Judaisme. Karenanya, pemikiran Yahudi atau Jewish thought memandang, atau tepatnya tidak memandang, penciptaan sebagai suatu episode yang terjadi satu kali saja. Yang sekali ada akan terus ada dengan sendirinya. Sebaliknya, penciptaan adalah peristiwa ajaib yang memerlukan pembaharuan terus-menerus agar dapat terus ada, terus eksis. Pengertian ini ada dalam doa harian orang Yahudi, misalnya dalam berkat sebelum Shema. Umat mengucapkan yang dalam kebaikannya memperbaharui karya penciptaan setiap hari, terus-menerus. Mengapa penciptaan memerlukan pembaruan terus-menerus? Hal ini karena tidak seperti seorang penjunan membuat bejana yang membuat suatu benda dari bahan-bahan yang sudah ada. Dalam penciptaan alam semesta, keberadaan materi diciptakan dari ex nihilo, yang ada diciptakan dari ketiadaan. Secara filosofis, proses penciptaan memerlukan kekuatan kreatif yang menunjukkan bahwa keadaan alamiah dari keberadaan ternyata berasal dari ketiadaan. Dan untuk mempertahankan keberadaan yang baru itu, maka penciptaan memerlukan energi, kekuatan yang konstan dan aktif untuk terus memperbaharuinya setiap saat. Karena jika kekuatan kreatif berhenti beroperasi, bahkan untuk satu saat saja, seluruh ciptaan akan kembali kepada keadaan alamiahnya, yaitu ketiadaan, keadaan ex nihilo dalam bentuk chaos atau kekacauan. Ini menarik. Kita menyangka bahwa pada saat Tuhan membuat sistem alam semesta dengan benda-benda langit berputar pada orbit masing-masing, seakan semua sudah terpasang dalam keadaan tov atau baik. Dan karenanya Tuhan dapat berhenti alias tidak ada kerjanya lagi. Ya, seakan-akan tanpa Tuhan pun alam semesta tetap akan berjalan dengan sendirinya. Dan ini dipakai oleh kaum ateis untuk menegasi keberadaan Tuhan. Torah menuliskan bahwa Adonai berhenti di akhir pekan penciptaan, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti, syafat, dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ini sebenarnya merujuk bahwa Elohim sudah mencipta selama 6 hari. Maka ia berhenti, syafat, dari mencipta pada hari yang ketujuh,
untuk menikmati ciptaannya. Dari kata syafat atau berhenti, muncul kata syabat sebagai nama untuk hari ketujuh. Namun, hari ketujuh kemudian berganti menjadi hari pertama, yang adalah hari kerja biasa. Bahwa Bapa masih terus bekerja sesudah berhenti pada hari Sabat perdana, ini ditegaskan oleh Yeshua dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Penjelasan Yeshua menegaskan bahwa Bapa terus mengendalikan alam semesta secara aktif. Tuhan kita tidak terlelap. Ia tetap memegang kendali pemeliharaan alam semesta yang diciptakannya, memegang kehidupan seluruh umat manusia. Ini sekaligus mematahkan anggapan dunia ini tercipta oleh sebuah Big Bang dentuman besar miliaran tahun yang lalu. Seakan-akan alam semesta yang terbentuk terus dapat berkembang sendiri tanpa ada energi baru yang terus-menerus dimasukkan ke dalam sistem alam semesta. Pemahaman Yahudi akan rega, momentum, menjelaskan Elohim terus-menerus mengendalikan ciptaannya secara aktif. Elohim memegang seluruh ciptaannya di tangannya. Dari perspektif ini, meskipun setiap momen waktu terlihat mirip dengan momen sebelumnya, namun momen tersebut tidak persis sama dengan momen waktu yang lama, karena pada setiap momen selalu ada realitas baru yang diciptakan secara baru. Bagaimana hal ini dapat dipahami lebih jelas? Dalam seluruh Alkitab, baik Tanakh maupun Brit Hadasah, kita melihat umat Tuhan merayakan Muadim, hari-hari raya Alkitabiah yang diperintahkan Elohim. Muadim berhubungan dengan waktu, musim, dan momentum. Muadim yang dirayakan dari tahun ke tahun diwakili oleh 3 hari raya utama, yaitu hari raya Pesak atau Paskah, Shavuot atau Pentakosta, dan Sukkot atau Podok Daun. Setiap Muadim dirayakan untuk mengingat masa lalu, namun sekaligus untuk menyongsong masa depan. Sebagai contoh, walaupun Pesak dirayakan setiap tahun, tidak berarti itu hanya untuk mengingat masa lalu, karena dalam setiap perayaan Pesak pun kita memperbarui hubungan iman kita kepada pengorbanan Yeshua di kayu salib. Jadi ada ingatan lama, old memories, tetapi juga ada pencerahan iman yang baru, new enlightenment. Pesak tahun lalu ada persamaannya dengan Pesak tahun ini. Namun Pesak tahun lalu juga ada bedanya dengan Pesak tahun ini. Karena tahun ini lebih dekat kepada kedatangan Mesias kembali ketimbang tahun yang lalu. Jadi setiap tahun hari-hari raya Alkitabiah dirayakan, umat mendapatkan perspektif yang diperbaharui. Pengenalan akan Mesias Yeshua yang selalu diperbaharui. Talmud menjelaskan, Adonai tidak menciptakan apapun tanpa tujuan. Setiap momen memiliki tujuan dan keunikan peluangnya sendiri, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi seperti itu. Oleh karena itu, adalah tugas kita sebagai utusan Tuhan di dunia ini untuk mewujudkan tujuan penciptaan waktu tersebut dengan memanfaatkan momentum saat ini guna memenuhi alasan utama keberadaan kita dalam pemakaian waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Pandangan sinematik tentang waktu sebagai rangkaian gambar diam yang diputar satu demi satu mengubah cara kita memanfaatkan waktu. Zohar, kitab Zohar, literatur Yahudi, menafsirkan ayat Kejadian 24 ayat 1 yang tadi sudah dibaca, Abraham sudah tua. Bayamim berarti Abraham membawa seluruh hari-harinya bersamanya. Menurut pandangan penulis Torah Ibrani, hari-hari di sini Bayamim diibaratkan sebagai barang-barang koleksi yang masing-masing mempunyai tujuan dan nilai tersendiri. Keberhasilan Abraham dalam membedakan seluruh hari-harinya berasal dari kemampuannya untuk melihat potensi unik pada setiap momentum dalam hari-harinya, Bayamim.
Mengutip literatur Ibrani, Hayom Yom, waktu harus dijaga. Setiap waktu, setiap hari yang berlalu. Karena waktu bukan sekedar hari, melainkan urusan kehidupan. Ini benar sekali. Kehidupan kita adalah serangkaian waktu, serangkaian momentum. Setiap orang diberi jatah jumlah hari untuk hidup. Tugas kita adalah mengoptimalkannya dengan terus bertanya pada diri kita, apa yang Tuhan inginkan dari saya saat ini? Literatur Yahudi Talmud menceritakan bahwa Rabbi Yohanan ben Zakkai, seorang rabi terkemuka, saat Yerusalem dikepung untuk dihancurkan tahun 70, terbaring di ranjang kematiannya dan menangis. Murid-muridnya bertanya, mengapa ia menangis? Rabbi Yohanan menjawab, aku melihat dua jalan di depanku, dan aku tidak tahu jalan mana yang akan menuntunku. Bukankah aku harus menangis? Mengapa Rabbi Yohanan, seorang rabi terkemuka, harus menangis di akhir hidupnya? Salah satu penjelasannya adalah bahwa Rabbi Yohanan terlalu asik memanfaatkan setiap momen dalam hidupnya sehingga tidak memikirkan pilihan pribadinya dan keseluruhan tindakannya, jalan mana yang ia tuju. Alih-alih bertanya, kemana tujuanku? Rabbi Yohanan bertanya, apa yang Tuhan ingin aku lakukan saat ini? Hanya ketika waktunya telah tiba, dia memahami bahwa Tuhan ingin dia memakai waktu-waktu terakhir itu untuk melihat pencapaian hidupnya. Saat itulah ia baru berkesempatan melihat kembali kehidupannya secara keseluruhan dan menyadari bahwa di akhir hidupnya ia belum memilih jalan yang ia tuju. Ini yang membuatnya menangis. Hal ini menunjukkan bagaimana kita yang mendapatkan kesempatan luas pada saat ini perlu memakainya untuk memilih arah kehidupan pribadi kita dan mengindahkan panggilan Tuhan kepada kita. Benar, ini pun dapat terjadi kepada kita yang karena terlalu banyak pelayanan, malah tidak menjaga waktu doa dan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kita melihat di medsos ada hamba-hamba Tuhan di dalam dan di luar negeri yang pernah populer tetapi di satu titik mengalami burnout yang berakibat mereka meninggalkan pelayanan sama sekali. Karenanya dalam kesibukan sekalipun kita perlu mempraktikkan konsep waktu Ibrani rega yang merujuk pada keadaan tenang dan istirahat. Perlu ditambahkan, gagasan mistis Yahudi tentang hidup pada saat ini sangat berbeda dari gagasan yang dikemukakan oleh psikologi populer. Dalam pandangan Yahudi, hidup pada saat ini bukan sekedar cara untuk membebaskan diri dari penyesalan di masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Hidup pada saat ini berarti menyadari dan terhubung dengan kekuatan atau energi ilahi serta tujuan yang unik pada setiap momentum dalam kehidupan. Gagasan ini dengan indah diungkapkan oleh Rabbi Shneur Zalman dari Liadi dalam traktat Tanya. Setiap momentum membawa kekuatan hidup baru dan unik yang memancar dari dunia spiritual, meninggalkan energi momentum sebelumnya untuk kembali ke sumber energi ilahi, untuk melanjutkan perjalanan dengan melakukan perbuatan baik dan pembelajaran Torah yang sudah dicapainya. Ini menunjukkan bahwa setiap momentum dalam kehidupan kita memerlukan kekuatan baru, atau kalau Anda mau, urapan baru dari Tuhan, yang melengkapi kita dengan kekuatan dan kemampuan baru guna memanfaatkan momentum baru di hadapan kita dengan segala keberadaan kita, baik talenta maupun pengertian pengajaran Alkitab kita untuk menghasilkan kehidupan yang memberkati banyak orang. Dalam pemikiran Yahudi, kehidupan tidak diukur dengan tahun, bulan, ataupun hari, namun dengan berapa dalam dan penuhnya setiap momen kehidupan itu dimanfaatkan. Rabbi Lubavitch menjelaskan, ada konsep yang disebut sukses dalam waktu. Kita tidak dapat memperpanjang hari-hari kita, dan kita juga tidak dapat menambah jam kerja pada malam-malam kita.
Namun, kita dapat memaksimalkan penggunaan waktu kita dengan menganggap setiap segmen waktu sebagai dunia tersendiri. Ketika kita mencurahkan sebagian waktu, entah itu 1 jam, 1 hari, atau 1 menit, untuk suatu tugas tertentu, kita harus benar-benar berinvestasi pada apa yang kita lakukan, seolah-olah tidak ada hal lain di dunia ini. Kita harus menyadari perbedaan antara hal-hal yang lebih penting dan kurang penting. Perbedaan antara sarana dan tujuan. Antara perjalanan dan tujuan. Tapi apapun yang Anda lakukan, berilah waktu yang cukup di sana. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiyah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiyah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu He Got the Whole World in His Hand. Dia memegang seluruh alam di tangannya. Ya, waktu dan kehidupan kita ada di tangan Adonai Elohim. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. In the sand, got the world in his hand. In the sand, got the world in his hand. In the sand, got the world in his hand. In the sand, got the world in his hand. In the sand, got the world in his hand. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister,